Masih jauh perjalanan yang harus ditempuh. Terlalu cepat berlari akan menguras energi. Tidak apa berjalan pelan, agar tetap bisa bertahan. Sesekali juga boleh berhenti, sekedar menghela nafas, menghibur diri, lalu melangkah lagi. Hingga suatu hari tanpa disadari, tiba di ujung mimpi. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kukis, kunjungan bisnis. Hari ini host of Kava datang ke toko kue Deliza, kue dan bakery dan pusat kue tradisional di daerah Cibinong, Jawa Barat. Kita hari ini sama ownernya langsung, Teh Eli Deliza. Oke Sobat Kava, hari ini aku mau tanya-tanya sedikit tentang awal mula dari Deliza ini, supaya kalian semua yang pengen punya bisnis atau mau memulai bisnis tidak ragu-ragu untuk memulai sebuah bisnis atau langkah bisnis gitu ya, memulai untuk startup di bisnis kamu sekalian. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama Teh Eli. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Eliana, tinggalnya di daerah Sukahati dengan Deliza Kue ini. Untuk Deliza Kue ini udah buka berapa cabang Teh? Sampai saat ini alhamdulillah buka 4 cabang. Yang pertama itu di Sukahati di sini sendiri, yang kedua ada di Nanggewer di Kanaroda, yang ketiga itu di daerah Komat, dan yang keempatnya di Bogor Kota di Jalan Pemuda Untuk yang ini di jalan Jalan Raya Sukahati. Ini pusat pertama Deliza ya? Iya, ini pusat pertama. Oke teman-teman, pusat pertama Deliza ada di Jalan Raya Sukahati. Kalian untuk daerah Cibinong dan sekitarnya bisa langsung mampir aja ke sini. Kalian bisa sarapan sambil ngopi di depan, ada tempat ngopinya. Terus tempatnya sangat instagramable banget, cocok banget buat kamu-kamu yang mau sarapan atau bawa bekal kue-kue kecil ke kantor atau berangkat ke sekolah dan lain-lain. Langsung mampir aja ke Deliza. Untuk berdirinya pertama kali Tahun 2013 bulan Maret. tahun 2013 bulan Maret. Berarti sudah berjalan 9 tahun kurang lebih. Udah 9 tahun guys berdiri ya. Mulainya langsung kayak gini. Ya, kita mulainya itu mulai di pinggir jalan, di tenda Di tenda di pinggir kurang jalan. 2 kali 2 meter, semuanya bertahap ya prosesnya. Lalu kita pindah lagi ke kios, dan sekarang ini di ruko 2 lantai itu udah memasuki hampir 6 tahun. 6 tahun. Semua tempatnya sewa atau Saat ini masih sewa. Saat ini Doakan masih ya, sewa. supaya mudah pribadi. Amin. Amin. Makin banyak yang mengamini, makin cepat terlaksana. Gitu teman-teman ya. Jadi segala sesuatu menggunakan proses ya Teh. Iya, pastinya. Menggunakan proses mulai dari kita ada keberanian dulu untuk mendirikan usaha gitu. Iya, pastinya. Yang pastinya mental ya yang harus siap, karena semua usaha itu pasti ada resikonya. Jadi kalau siap untuk resiko, apalagi kue basah itu kue yang rentan waktunya singkat, jadi tidak bisa bertahan sampai besok hari. Otomatis kalau misalkan kita tidak bisa habis hari itu juga, ya tidak bisa lagi dimakan. Untuk solusinya nih Teh, para pedagang kue ya, baik yang di seluruh Indonesia nih, kalau tipsnya nih, kalau nggak habis itu kue dikemanain? Kue disedekahin aja, yang layak kita pilihin, nanti paling diberikan untuk orang-orang aja.
Nggak ngerasa takut rugi kalau kayak gitu. Tidak ada rugi, pastinya insya Allah untung aja. Teman-teman ya, kalau misalkan nggak habis, sedekahin aja dan Allah pasti ganti dengan yang lebih banyak lagi ya Teh. Dan insya Allah berkah, apalagi kalau orangnya memang belum makan terus dikasih kue, pasti mendoakan kita untuk kebaikan. Karena kalau rugi tidak mungkin berkembang kan. Iya betul, dari mulai di tenda, terus ruko ini ya pertama ya, sampai sekarang 4 cabang. Alhamdulillah. Tips-tipsnya buat para pengusaha pemula Teh. Kalau pengen diriin usaha harus apa dulu nih? Kalau untuk kue tradisional ya, yang seperti Delisa ini sih, tipsnya nggak perlu ini ya, yang modal pun dia hanya sedikit, karena kue tradisional itu tidak terlalu banyak makan modal, biayanya pun murah, karena dia kan peralatannya juga tidak terlalu banyak, hanya standar kompor dan cetakan segala macam. Dan kalau modal pun, kalau kue bahan-bahannya juga relatif sangat terjangkau. Yang penting itu sih, kalau untuk kue itu siap untuk tidak habis aja, karena kan tidak semua, karena makanannya relatif pendek waktunya, ya itu aja sih yang perlu disiapin mental. Selebihnya running by doing aja sih, karena memang kalau kue basah itu sebenarnya seperti nasi ya, orang itu pasti butuh kue. Dan makanan tradisional itu salah satu makanan yang tidak membosankan, walaupun setiap hari itu aja yang ada, tapi karena kue basah itu banyak dibutuhkan oleh orang itu untuk acara-acara segala macam. Iya betul. Lebih banyaknya ke situ sih, karena kalau untuk acara orang untuk jamuan itu lebih banyak ke kue tradisional daripada ke kue yang modern ya, seperti roti itu. Ya, dan tentunya kemauan itu ya. Ya, Karena pastinya. kalau nggak mau, males, kalian nggak bisa bikin sesuatu, melakukan sesuatu. Dan selalu punya target ya, Nah itu. pencapaian yang mau dicapai itu apa. Nah itu. Dalam target berapa tahun, dalam 1 tahun itu mau mencapai apa itu selalu ada, supaya jadi punya effort untuk berjuang dan punya semangat buat mencapainya. Karena kalau nggak punya itu seperti orang jalan nggak punya tujuan. Nah itu teman-teman, harus punya tujuan, harus punya kemauan, terus berani memulai ya Teh ya. Berani memulai, terus langsung belajar pada saat kita memulai usaha gitu. Action, do it, sama dengan bacanya doing it, dibacanya Duit. do it. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, doing it, dibacanya nih do it. Selama kita mau bergerak, insya Allah Allah kasih rezeki buat kita gitu, teman-teman. By the way, ini Teteh mulainya langsung usaha kue apa dulunya, pekerja dulu atau gimana? Dulu kita memulai sambil bekerja, jadi pada saat bekerja sambil proses ini gitu. Dulu pernah juga sebelum kue itu kita pernah jualan kue kering, tapi nggak lama akhirnya karena adik minatnya di kue sini, adik saya kapal trainer dengan adik saya, dan adik saya itu minatnya di kue basah, akhirnya ya udah kita terus di kue basah. Nah pada saat udah mulai kita di kios yang pertama itu, saya keluar kerja karena memang sudah mulai keteteran dia sendiri, jadi akhirnya ya udah saya keluar, kita mulai cari karyawan. Dan itu di tahun ketiga, berarti selama memulai proses ini itu kurang lebih 3 tahunan itu saya sampai bekerja selebihnya. Dan di tahun 2014 saya resign, itu baru pure fokus di usaha sampai sekarang. Pengangguran banyak acara. Amin. Kok bisa kepikiran gitu, apa di tempat kerja nggak suka dengan dunia kerjanya, atau lebih senang enjoy dengan bisnis atau? Karena memang daripada waktu masih kerja itu saya punya target gimana caranya kalau menikah nanti itu tidak lagi kerja, karena banyak meninggalkan kegiatan rumah tangga segala macam, terus juga waktunya terikat. Dan kerja itu saya 15 tahun bekerja, jadi lumayan boring lah ya gitu. Terus waktunya juga sempit, dari pagi sampai malam itu hanya di kantor, jadi yang terlihat itu hanya itu aja. Kurang pengen tantangan yang lebih seru aja sih gitu. Nah awal minatnya kue itu sebenarnya awalnya itu
adik itu dimulai dari membantu ibu, karena ibu juga dulu bikin kue. Suka bikin kue. Nah, ibu tuh pun nerima pesanan kue, terus adik suka ngebantuin. Akhirnya beliau mengingat ya udah saya hanya sebagai maksudnya membantu untuk memasarkan sambil bekerja. Produksinya adik saya memasarkan. Yang dirasakan sekarang apa teh? Bedanya antara bekerja dengan berwirausaha? Jauh ya. Pertama waktu itu kita lebih bebas, Fleksibel waktu. lebih fleksibel karena kita bisa mengatur sendiri. Cuma ya memang kalau secara dari bekerja sama wirausaha itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya bebannya. Cuma bedanya kalau kerja itu kita capek, kita lelah itu untuk perusahaan orang dan kita hanya dapat upah segitu. Ya, Mau dari pagi sampai malam, dari pagi ke pagi segitu. Tapi kalau misalkan usaha itu kita capek, kita lelah, terus kita lelah pikiran dan fisik pun, tapi effortnya untuk diri sendiri dan untuk usaha sendiri, jadi hasilnya berbeda. nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita capek bekerja, misalkan samain 12 jam bekerja di tempat orang, itu kita bekerja untuk impian orang lain. Sedangkan kalau berwirausaha itu capek bekerja, lelah bekerja untuk impian kita sendiri, gitu ya? Mengejar impian. Mengejar impian kita sendiri. Nah, gitu. Terus untuk segi pendapatannya sendiri gimana? Antara bekerja dengan berwirausasaha? Lebih leluasa berwirausaha ya pastinya, karena setiap hari kita menghasilkan walaupun itu belum bukan semua profit, tapi yang pasti lebih menghasilkan, terus juga kitanya lebih menghargai hasil sendiri. Oh iya. Menghargai uang lah, uang segini itu hasilnya receh itu. Kita boleh capai lah gitu. Walaupun dulu hasil kerja walaupun dapat uangnya besar secara nominal, tapi tetap aja seperti itu gitu. Kita maksudnya kadang-kadang kurang dari keinginan atau dari kebutuhan, tapi kalau kita menghasilkan sendiri itu kita lebih puas aja sih. Jadi prosesnya berasa banget ya. Kalau untuk mengejar impian kita sendiri, prosesnya walaupun dapatnya sedikit, tapi pelan-pelan kita bisa mempelajari untuk mendapatkan proses yang lebih besar dari apa yang kita lakukan pada saat ini gitu ya. Iya betul. Nah, untuk tips buat para pengusaha yang mau memulai usaha, tadi udah dijelasin nih sama owner Deiza, kalian jangan takut-takut untuk memulai. Ibarat kata nyemplung dulu baru pikirin cara berenangnya. Ya betul. Harus ada nekatnya ya. Nekat dulu. Karena kalau kebanyakan mikir nggak enak action nanti. Nah gitu, sambil ngasah-ngasah pedang ya. Kalau yang masih bekerja, karena dulu juga sempat saya bekerja gitu, sambil mempersiapkan ngasah-ngasah pedang. Apa sih yang mau dipersiapkan untuk nanti apabila tidak bekerja kita mau ngapain? Nah itu lebih vibes-nya lebih dapat jatuhnya. Iya, ibaratnya nyebur ke perang sebelumnya gitu. Nah, siapin pedangnya, dari ilmunya, dari segala macam ya, dari mentalnya. Ya benar. Terus kelebihan dari Deliza ini dibandingkan toko yang lain apa? Deliza itu menunya lumayan komplit ya. Maksudnya alhamdulillah lebih komplit. Kita ada mungkin lebih dari 60-110 jenis. Terus juga kita melayani pesanan delivery. Kita juga ada paket-paketan seperti snack kue tampa. Nah, untuk paketnya nih teman-teman. Ada kue tampa. Nah kue tampa tersendiri itu kita ada 3 ukuran, ada variasi juga harganya. Terus juga ada tumpeng tradisional yang pastinya menu-menunya menu tradisional ya. Terus juga ada kekuban, itu biasanya orang sebut rebusan. Ada nasi tumpeng juga. Jadi kalau kukuluban tuh model kayak ubi rebus ya, gitu. Bisa juga nggak teh dibikin buat apa ya? Kalau itu kondangan kan suka ada kue tampa ya. Nah, itu bisa juga ya? Bisa. Terus kita juga kalau misalkan untuk hantaran pernikahan itu juga kita siapin. Karena kebanyakan acara itu mayoritas itu makanya kue tradisional. Baik tuh teman-teman yang mau pada hajatan bisa langsung pesan kuenya di Deliza. Ini di sini alamatnya. Di sini langsung kontak personnya dari owner dari Deliza dan marketingnya langsung. Untuk paket-paketnya sendiri ada paket apa aja teh? Kue nampan, Kue nampan, terus kue tampa,
terus tumpeng tradisional, aneka bubur, Aneka bubur. tradisional juga ada, terus nasi box, terus nasi tumpeng, terus bubur tampang juga kita ada. bubur tampah. Kalau misalkan orang kantor gitu ya, ada acara, bisa nggak pesen di sini? Bisa. Kita biasanya kalau orang kantor itu kebanyakan lebih ke snack box. Jadi satu box itu ada 3 macam, bisa 3 atau 4 macam kue plus airnya juga. Terus atau juga paketan kue tampahnya biasanya acara seperti itu. Biasanya mereka perayaan peringatan apa gitu, kue tampah jadi sebagai ini aja sajian gitu. Ya, iya. Jadi untuk acara rapat dan lain-lain di kantor-kantor juga bisa ya Teh ya? Bisa. Beberapa yang pesan kebanyakan dari apa? Kita banyaknya dari instansi ya, instansi pemerintahan, terus dari sekolah-sekolah juga, terus juga dari perusahaan-perusahaan. Oke Teh nih, kalau berbicara untung kan tinggal gampang ya, dibagi terus kita senang gitu kan. Kalau rugi, cara menghadapi kerugian itu gimana caranya? Kalau rugi, iya. Kan suatu saat kadang kita untung banyak kalau lagi dalam rugi, nah pas fase ruginya itu biar kita tetap semangat gimana sih? Kalau rugi itu udah pasti ada ya, tapi kalau saya sih menyikapinya tidak terlalu menghitung nominal, karena memang intinya saya yakin kalau setiap usaha itu pasti ada untungnya. Jadi ada saatnya kita untung, ada saatnya kita rugi. Sama halnya seperti hujan, ada saatnya cuma gerimis, ada saatnya hujan sedang, ada saatnya deras seperti itu. Jadi kalau saat deras berarti bisa menutupi yang gerimis itu. Jadi kalau misalkan hanya ngikutin kerugiannya, kalau rugi tidak mungkin operasional kita bisa tertutup. Kalau bicara rugi ya, kalau rugi selalu karena itu tidak mungkin rugi terus menutup rugi. Dalam usaha pasti ada masanya rugi atau tapi tidak mungkin lebih sering ruginya karena ke setiap proses itu dan yang sudah ditentukan itu pasti ada rezeki masing-masing. Jadi itu lebih ke mindset sebenarnya. Mindset ya. Kalau pikir aja, jadi kalau kita ngomongnya rugi ya mungkin dikasihnya rugi, tapi kita maunya untung, kita yakinnya untung. Jadi dalam usaha itu hanya ada boleh berpikir untung dan untung banget, laris dan laris banget. Tuh teman-teman. Jadi mindset kita di mindset pas buka toko pagi-pagi, walaupun kalian masih di atas meja, baru punya tempat di atas meja. Hari ini aku untung, hari ini aku laris banget, hari ini rezekiku berkah gitu. Jadi di mindset suatu hal yang positif sehingga satu hari itu kita mendapatkan suatu yang positifnya. Betul, di setting mindsetnya itu berprasangka baik aja. Karena kalau rugi nominal pasti akan mengalami, tapi tidak mungkin selalu. Terus menyikapi ini yang pada mau maju mundur nih, ngambil karyawan gak nih? Pertama kali misalkan memutuskan ngambil karyawan itu, Teteh pas pada saat apa? Kalau ngambil karyawan karena pertama kebutuhan ya, terus yang kedua juga barometer dari penghasilannya. Kira-kira kita udah bisa menggaji atau belum. Terus ketiganya saya yakin aja kalau saya bisa membayar karena setiap orang yang datang itu pasti sudah ada rezeki. Jadi apa istilahnya? Kadang orang berpikir nanti kalau ada karyawan gue nggak bisa menggaji, karena pada saatnya itu orang datang itu kan karyawan itu menggajinya berdiri mereka sendiri, bukan kita yang menggaji. Mereka bekerja, mereka yang menghasilkan dan mereka menggaji diri mereka sendiri. Profit itu hanya sebagian dari hanya efeknya aja. Tambahan ya. Karena setiap orang ada yang masuk kerja itu udah membawa rezekinya masing-masing, bukan kita yang menggajinya. Jadi itu balik lagi ke mindset. Kadang orang sekarang karena udah disetting duluan takut tidak bisa bekerja. Nah itu teman-teman jangan takut merekrut karyawan kalau kalian ngerasa dikerjakan sendiri tidak mampu ya Teh ya? Tidak mampu. Karena nggak akan berkembang kalau semuanya dikerjakan sendiri seperti Superman gitu ya. Iya, rasa paling hebat. Rasa paling hebat, padahal kita nggak hebat. Nah itu jadi mungkin ketidakpercayaan sama orang dikurangin. Terus berpikir tadi ya Teh ya, bahwa rezeki setiap karyawan itu di tempat kita itu sudah ada takarannya dan tidak mungkin Allah itu tidak ngasih rezeki ke karyawan kita masing-masing gitu ya, sehingga pasti otomatis kita bisa menggaji karyawan tersebut gitu ya. Diukur juga dari ya otomatis sedikit banyaknya diukur juga ya dari
apa namanya penghasilannya gitu. Lebih kurangnya kan nggak bisa ada memastikan kita berapa dapatnya gitu. Untuk perizinan sendiri teh kalau untuk kue kan pasti ada BPOM atau PMJ. Sudah bisa, sudah ada PIP-nya, halalnya juga sudah ada, terus sudah kita perizinan, semuanya sudah ada perizinan. Legalitasnya juga ada. Perizinannya itu kalau boleh di-share ke teman-teman yang lain, mudah apa sulit? Perizinan kalau untuk awal untuk bikin CV itu kita berbadan hukum, kita dari sana sudah berbadan hukum, itu pakai notaris ya. Tapi kalau untuk saat ini, kalau untuk NIB sekarang itu sudah tidak pakai SIUP tapi pakainya NIB. Itu bisa pakai online. Sekarang ya itu sudah online. Jadi bisa dibikin sendiri tanpa harus ke notaris gitu. Tinggal hanya nanti ada linknya, tinggal ngulik aja untuk semua legalitasnya sekarang. Karena sekarang semuanya udah serba online. Insya Allah dimudahkan ya dari Kementerian Perekonomian dan Ekonomi Kreatif. Iya, begitu. itu halal juga. Halal pun kalau misalkan mau yang mungkin kalau berbayar bisa langsung ke provinsinya, tapi juga tidak terlalu mahal sih ya, hanya sekitar 3-4 juta gitu. Kalau untuk proses mandiri ya. Tapi kalau misalkan mau yang dari pemerintah, sistem gratis juga ada. Biasanya pemerintah atau organisasi tertentu ada yang mengadakan sistem gratis. Kayak kemarin kita dapat yang gratis dari Sukuvindo, dan itu dapat legalitas halal. Itu gratis. Legalitas halal gratis. Jadi nggak ada alasan lagi ya guys buat kalian males-malesan ngurus legalitasnya karena sudah dipermudah, dan insya Allah ada komunitas-komunitas yang membantu ya teh untuk halal gratisnya gitu ya teman-teman. Terus untuk kue-kuenya sendiri teteh bikin sendiri atau ada suppliernya? Kita ada 60% kita bikin, ada juga dari supplier. Karena memang di sini kan varietas jenisnya banyak banget. Jadi ada yang sistem titip atau konsinyasi, ada juga yang kita bikin sendiri, kita diproduksi ke pasar. Jadi guys, untuk konsinyasi tersendiri itu dalam artian supplier nitip ke sini, terus dapat kesempatan keuntungan ya bagi hasil ya. Iya. Gitu. Untuk tempatnya sendiri teh, nyari tempat itu gimana teh supaya strategis itu? Cari tempat itu sesuai dengan marketnya kita ya, karena kue basah itu marketnya pertama itu ibu-ibu, terus yang kedua juga perkantoran, terus sekolah. Jadi gimana caranya cari tempat itu yang padat dengan penduduknya, terus juga sesuaikan dengan rate harga yang kita udah tentukan. Jadi dilihat dari misalnya kan kalau di kompleks perumahan itu kira-kira dia sesuai nggak nih sama budget anggaran harga jual kita. Terus juga kalau misalkan memang mau di sekitar perkantoran itu ya acara-acara itu dia membutuhkan dari yang saat ini kan memang kita dekat perkantoran, jadi dia mayoritas bagus. Terus juga kita dekat beberapa banyak di sini tuh komplek perumahan ya. Jadi dari segi ekonominya juga diperhatikan sih. Kalau untuk perkantoran sendiri kita mengajukan proposal atau langsung datang? Ya, kita mengajukan proposal kerjasama, kita bikin proposal, kita bikin profile, juga katalog, lalu kita istilahnya itu canvassing atau door to door. Awalnya marketing online jalan, tapi marketing offline-nya juga kita jalanin karena orang itu biasanya lebih yakin itu kalau untuk perkantoran dia lebih yakin kita itu datang langsung. Kita datang menyerahkan proposal, terus nanti biasanya janjian lagi karena kita kan kasih sampel produk ke orang tersebut. Nanti selanjutnya biasanya orang kalau respect kita bisa jadi partner. Tuh guys, jadi ada beberapa fase tuh dalam kalau ke kantor-kantor ada harus kita ajuin apa aja, proposal dan lain-lain. Kalian juga bisa mencoba untuk mengajukan hal yang serupa dengan Deliza. Terus untuk menanggapi ini kan pasti toko kue bukan cuma satu tuh teh. Di daerah Cibinong aja nih udah banyak banget kan gitu. Menghadapi teman-teman
juga punya kue biar teteh itu tetap pede gitu, misalkan jualan Eksis gitu ya. eksis gitu. Kalau saya pribadi yang namanya pesaing itu tidak pernah kita bisa kita halangin datang. Tapi kalau untuk saya pribadi tetap fokus aja dengan apa yang jadi tujuan kita. Terus secara produk juga selalu di-upgrade. Jadi mengamati pesaing itu sebenarnya dengan datangnya pesaing itu malah jadi alasan kita untuk bisa cepat lari, lebih berlari lagi. Jadi orang jual apa, misalnya gitu bertahan yang mati sebentar, berarti kita bisa begini, jadi minimal beberapa tanggal atau level kita harus bisa berlari cepat. Sebenarnya motivasi kita ya kalau kita ada pesaing datang. Nah itu terus tetap fokus sama tujuan. Jadi dia mikirnya tuh nggak sampai kiri kanan. Akhirnya banyak terbengkalai dengan tidak ke tujuan kita. Jadi pesaing-pesaing juga di luar justru malah menambah kreativitas kita ya Teh ya. Kreativitas kita karena kita semakin harus berpikir bikin apa lagi gitu ya. Terus fokus ke dalam tujuan kita sendiri ya. Tidak berpikir ke orang lain, ke pesaing kita justru ya. Kita fokus ke kita, terus kita ngembangin dari usaha kita sendiri gitu ya Teh ya. Oke, satu kata buat para pembisnis, jangan satu kata nih, satu kalimat motivasi untuk para pembisnis dan para pemulai usaha. Awali dengan tekad yang kuat, terus yakinin mental itu tahan banting sama kemauan. Itu aja sih sebenarnya modal usaha itu bukan uang, tapi 3 hal itu ditambah lagi sama mindsetnya yang harus selalu diangkat. Insya Allah jadi tidak mudah karena terpuruk ya, tidak mesti jadi bertahan sambil berjalan sambil belajar. Nah, sambil berjalan sambil belajar. Kemudian selalu bergantung ya sama Allah supaya kita ngerasa menjalaninya dengan ringan dan mudah gitu. Oke teman-teman, setelah ini kita mau muter-muter ke Deliza nih ya. Nanti kalian bisa lihat apa aja yang ada di Deliza. Kalau mau langsung pesan bisa langsung ke sini untuk ruko utamanya, untuk cabang-cabangnya nih ada di sini. Ada di sini semua. Kalian bisa datengin untuk daerah wilayah Cibinong, Bogor dan sekitarnya gitu ya. Kalian langsung mampir ke sini aja, ke Deliza Kue Tradisional, pusat kue tradisional di daerah Cibinong.